Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Padul Raga Ananda dengan NIM A1C3222006, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu tentang materi ontologi ilmu dengan submateri yaitu landasan ontologi ilmu. Baiklah, kali ini saya mewawancarai guru pendidikan fisika dari SMA Negeri 6 Kota Jambi. Perkenalkan diri, Pak. Oh ya, baik. Saya Ahmad Ansori, SPD MSI, guru fisika SMA Negeri 6 Kota Jambi. Baiklah, langsung saja ke pertanyaannya. Soal pertama yaitu kurikulum apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran saat ini? Ada dua kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka di kelas 10, sementara yang 2013 di kelas 11 dan 12. Baiklah, soal selanjutnya. Apa metode yang diterapkan Bapak agar para siswa dapat memahami substansi materi yang Bapak berikan, terkhusus dalam pembelajaran fisika? Sebenarnya kalau di dalam dua kurikulum yang berbeda, pendekatannya berbeda. Sorry, potong ya. Baiklah, langsung saja ke soalnya, Pak. Soal pertama yaitu kurikulum apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran saat ini? Di saat ini kita melaksanakan dua kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan kurikulum 2013 untuk kelas 11 dan kelas 12. Selanjutnya, apa metode yang diterapkan Bapak agar para siswa dapat memahami substansi materi yang Bapak berikan, terkhusus dalam pembelajaran fisika? Kedua kurikulum itu menggunakan pendekatan yang berbeda. Di kurikulum Merdeka lebih ditekankan pada analisa proses berpikir siswa. Jadi kita mencari fakta data itu kalau bisa diarahkan ke penelitian sebelum dia mendapatkan fakta dan data tersebut. Sementara kalau di 2013 mereka mencari dari literatur, dan memang sih beberapa dari penelitian tapi nggak terlalu banyak. Baiklah, selanjutnya, apakah Bapak menjelaskan mengenai fungsi dan kegunaan dari materi yang Bapak berikan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentu saja itu sesuatu yang sebisa kita dilakukan. Ketika kita menjelaskan kegunaan dari materi-materi yang kita ajarkan. Baiklah, soal selanjutnya. Ontologi merupakan teori tentang ada sebagai objek kajian filsafat, baik yang pasti ada maupun yang mungkin ada. Ontologi membicarakan prinsip paling dasar atau dalam dari segala sesuatu yang ada. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pengertian tersebut? Apakah ada keterkaitannya dengan ilmu fisika? Ya, sebenarnya kalau di ontologi itu onto kan berarti apa tadi? Onto artinya keberadaan dan logos artinya kegiatan tentang hakikat keberadaan. Ya. Fokus pada itu ya. Tentu saja ilmu ontologi sangat berkaitan dengan fisika, di mana fisika juga mencari hakikat kebenaran. Oke, mungkin itu jawabannya. Oke, Pak. Soal selanjutnya. Terdapat sebuah asumsi dalam aspek ontologi ini. Asumsi ini berguna ketika kita akan mengatasi suatu permasalahan. Nah, apakah dalam kegiatan belajar mengajar yang Bapak lakukan, terkhusus dalam pembelajaran fisika, melakukan diskusi dan menyimpulkan asumsi yang dianggap sulit? Kalau untuk diasumsi saya agak kurang begitu paham maksud dari asumsi. Tapi mungkin kalau dalam pelajaran kalau dalam melakukan penelitian mungkin kami sebut dengan hipotesis kali ya, dugaan yang akan kita buktikan kebenarannya melalui penelitian. Gitu. Nanti kita baru simpulkan benar atau tidak dari hipotesis kita. Kalau dari pelajaran fisika sendiri sih, kalau itu asumsi adalah pemikiran seseorang, saya rasa kalau dalam pelajaran fisika kita belajar ilmu pasti, bukan asumsi dari seseorang. Ya. Selanjutnya, soal terakhir, Pak. Jika pendidik tidak bersikap afektif, maka akan terjadi mata rantai yang hilang atas faktor hubungan serta antara siswa dan guru. Dengan begitu, pendidikan hanya akan terjadi secara kuantitatif sekalipun bersifat optimal. Nah, apa yang dilakukan oleh Bapak sebagai guru untuk memahami karakteristik dari siswa? Oh ya, baik.
mungkin gini, ketika kita mengajar, kita harus mengerti siswa kita siapa yang kita ajar dan bagaimana kemampuan dari sisi akademisnya. Mungkin kita perlu juga tahu bagaimana kondisi sosial ekonomi dari siswa tersebut. Jadi ketika kita mengajar, siswa bisa menerima pelajaran yang kita berikan. Misalnya contoh gini, misalnya ada siswa yang mungkin saja sebelumnya dia bekerja, misalnya ada berapa siswa gitu kan, Ya, ada. bekerja dia, dan tentu mungkin dia agak ngantuk pelajaran atau dia nggak ngerjakan tugas. Nah, sebelum kita memberikan hukuman atau apa, kita harus tanya dulu kenapa dia tidak melakukan itu. Dan ya setiap siswa beda-beda karakteristiknya. Jadi misalkan kalau di SMA 6 beda pasti cara mengajar kita dengan SMA 3 atau SMA Titian Teras. Mungkin karakteristik siswa kita beda-beda. Jadi sebagai guru kita harus mengerti siapa yang kita ajar dan bagaimana dia bisa menerima pelajaran yang kita berikan. Harus dipilah-pilah. Jadi kalau di SMA 6 mungkin nggak terlalu banyak rumus gitu, nggak usah terlalu banyak rumus yang harus kita berikan ke mereka. Mungkin itu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas semua jawaban yang telah Bapak berikan. Saya sendiri mohon maaf jika telah mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa, ada masalah. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.